kami tidak akan sekali-kali menyiksa satu kaum sampai kami mengutus seorang rasul. Begitu juga ya. Allah Subhanahu wa taala menyeru ketika Allah mengumpulkan manusia untuk menutup mulut mereka agar tidak mengajukan alasan bermacam-macam. Ketika mereka dikumpulkan, Allah bertanya kepada mereka, alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati wa yunbirunakum liqa'a yaumikum hadza. Qalu syahidna 'ala anfusina wa gharrathumul hayatud dunya wa syahidu 'ala anfusihim annahum kanu kafirin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan, akhwat, para pemirsa yang dirahmati Allah. Hari ini saya bersama Ustadz Hamzah Latos, Baba dan Akhi Ali yang akan berdiskusi di bawah naungan Al-Quran. Sebelum kita mulai berdiskusi, mari kita mulai dengan membaca Ummul Quran bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan, akhwat, para pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan jawaban guru-guru kita, Ustadz Hamzah dan Baba, dari pertanyaan yang masuk. Bah, batas kita memulai dan mengakhiri puasa itu seperti apa, Bah? Karena di dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, makan dan minumlah hingga jelas perbedaan bagimu antara benang putih dan benang hitam, yaitu waktu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasamu hingga waktu malam. Nah, kalau di sini kan nggak ada keterangan waktu azan, Bah. Azan subuh dan maghrib. Kira-kira gimana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum wa ala ibadillah salihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keterangan yang Allah terangkan dalam Al-Quran mengenai kapan kita berbuka, begitu pula kapan kita memulai puasa kita, jelas dan gamblang. Kalau kita mengikuti Al-Quran yang saling menjelaskan. Allah berfirman, menerangkan kepada kita tentang penyempurnaan puasa kita. Wa atimmus siyama lillahi. Sempurnakanlah puasa kalian hingga malam. Kapan kira-kira kita menentukan datangnya malam? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syams, "Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha." Kemudian wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghsha. Ketika malam menyelimuti matahari. Menyelimuti matahari. Ya, artinya bukan hanya sekedar matahari tersebut hilang dari pandangan kita, tapi kegelapan telah menyelimuti apa? Menyelimuti permukaan bumi kita. Wal-laili idza yaghsha. Begitu juga dalam suratul Lail kan? Wal-laili idza yaghsha. Wan-nahari idza tajalla. Wal-laili idza yaghsha di sini ketika malam menyelimuti apa? Menyelimuti angkasa, ya. Di mana pada saat itu betul-betul berada dalam suasana gelap. Tapi kalau bumi masih dalam keadaan terang, datang waktu adzan, dengan sendirinya waktu adzan berarti datang belum waktunya. Jadi waktu adzan itu kalau belum datang waktunya sama dengan waktu sholat
apabila dikumandangkan adzan tapi ternyata belum masuk waktunya, maka kita berarti sholat sebelum waktunya. Padahal kalau kita menyaksikan di Madinah maupun di Mekah pada saat maghrib maupun subuh, kita saksikan bagaimana pada saat maghrib itu betul-betul malam telah gelap, baru kita dengarkan kumandang adzan. Tapi di Indonesia ini kita jumpai jadwal waktu maghrib dan adzan itu lebih dulu, lebih cepat dari waktunya, kurang lebih sekitar 10 menit atau 9 menit. Adapun berkaitan dengan sholat subuh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Makanlah dan minumlah sampai jelas bagi kalian benang putih ya, sebagaimana benang putih ya bersama benang hitam. Sebagai tanda apa? Sebagai tanda masuk fajar. Nah, kita biasanya dari timur itu, kita menjumpai pada saat waktu fajar, kegelapan di bawah, kemudian di atasnya terdapat apa? Warna kuning atau putih kekuning-kuningan sebagai tanda munculnya fajar. Pada saat itu matahari belum keluar. Tapi apa? Tanda-tanda fajar apa? Telah terlihat pada saat tersebut. Oleh karena itu pada masa Nabi, di saat mereka sholat subuh itu, sudah mulai ada bayangan-bayangan putih jelas. Walaupun matahari belum terbit pada saat tersebut ya, tapi sudah mulai suasana terang. Suasana mulai terang. Nah, pada saat itu mereka sholat subuh. Nah, kalau kita lihat jadwal subuh di Indonesia ini sebagaimana yang kita perhatikan, nampaknya dia lebih awal dari waktunya. Hingga begitu waktu qomat kurang lebih sekitar 10 atau 15 menit ya, baru pada saat itu apa? Baru pada saat itu masuk subuh. Jadi kalau orang sholat subuh selesai adzan langsung, nampaknya dia sholat belum masuk waktu subuh. Oleh karena itu kita patut berhati-hati pada saat berbuka. Jangan sampai dari mulai subuh kita berpuasa, begitu tinggal sedikit lagi sebelum waktunya maghrib kita kita sudah berbuka. Jadi berhati-hati, tangguhkan hingga sekitar 10 menit atau 9 menit. Hingga kita berbuka dengan hati yang tumakninah betul-betul. Tapi kalau kita berbuka langsung dengan dikumandangkan adzan padahal suasana masih terang, maka dengan sendirinya kita berbuka belum waktunya. Ini bukan kita menjas orang lain bahwa puasanya tidak sah, tapi mengajak kita untuk berhati-hati menyempurnakan puasa kita. Adapun yang lalu Allah Subhanahu wa taala maafkan. Tapi setelah kita tahu, hendaknya kita berhati-hati. Dan yang menghisap manusia bukan ustadz, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita berhati-hati, apa yang kita sampaikan bukan tujuannya untuk mengecap orang lain puasanya tidak benar, tapi mengajak untuk menyempurnakan puasa kita. Wallahu a'lam. Kurang kali. Udah. Yang ada yaitu tambahan lagi juga tentang bagaimana malam itu diterangkan dalam surah Yasin kan. Wa ayatul lahumul lailu nasrakhu minhun nahara fa idahum mudlimun. Dan sebagai tanda-tanda kuasa Allah buat mereka, bagaimana siang itu nasrakhu minhun nahar. Ya. Wa ayatul lahumul lailu, tanda-tanda kekuasaan Allah buat mereka, bagaimana adanya malam hari, di mana malam ini Allah gambarkan siang ditanggalkan dari malam itu. Fa'idahum, jadi siang dari adanya asalnya terang. Siang ada dari matahari, ada sinar matahari terang gitu. Ditanggalkan itu, fa'idahum mudlimun. Tahu-tahu mereka berada dalam kegelapan. Ini menunjukkan bagaimana makna dari al-lail seperti itu. Ada pertanyaan dari ikhwan kita nih, bagaimana nasib keluarga inti Rasulullah? Kakek, nenek, ayah, dan ibu kandung Rasulullah. Saya pernah mendengar bahwa mereka tidak masuk surga, dan rasanya sangat menyakitkan ketika mendengar hal tersebut. Apa yang sebenarnya terjadi dengan nasib mereka? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis shalihin. Berhubungan dengan ayah ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala lebih tahu tentang mereka.
lebih tahu tentang, tapi sebagian kita seringkali mendahului Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana seorang bertanya kepada Syekh Muhammad Ghazali rahimahullah, seorang alim terkemuka di Mesir yang berjuang sejak muda dan mengakhiri hidupnya dalam perjuangan. Orang tersebut bertanya, bukankah ayah ibu Rasulullah dalam api neraka? Syekh Muhammad Ghazali mengatakan, ada kebencian apa antara kamu dengan Rasulullah hingga kamu jerumuskan ayah ibu Rasulullah dalam api neraka? Dijawab oleh orang ini, itu terdapat dalam hadis dalam Sahih Muslim. Dijawab oleh Syekh Muhammad Ghazali, bagaimana apabila hadis bertentangan dengan Quran? Apalagi yang meriwayatkan hadis tersebut hanya seorang. Berputar pada apa? Pada satu orang. Perhatikan coba. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada kita semuanya bahwa Allah mengutus Rasulnya agar manusia tidak beralasan bahwa kami tidak pernah mendapatkan peringatan sebelumnya. Antaqulu innama unzilal kitabu ala ta'ifataini minna wa in kunna an dirasatihim laghafilin. Aw taqulu law anna unzila alaina alkitabu lakunna ahdamu. Allah turunkan Al-Quran, utus Rasulnya agar kalian tidak beralasan di hari kemudian nanti bahwa Alkitab telah diturunkan pada dua kelompok sebelum kami, yaitu Yahudi maupun Nasrani. Sedangkan kami tidak tahu menahu. Tidak tahu menahu. Bahkan sebelum itu ketika manusia diambil benihnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sulbi orang-orang tua mereka, Allah mengambil kesaksian mereka. Lalu Allah jelaskan, antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Agar kalian tidak beralasan bahwa kami tidak tahu menahu tentang semua ini. Oleh karena itu berkaitan dengan adanya Allah, keyakinan mengenai Allah, setiap manusia itu meyakini hal ini dengan fitrahnya. Cuma berkaitan dengan rinciannya, begitu juga apa yang Allah perintahkan kepada mereka, apa yang Allah larang dari mereka, tugas mereka membutuhkan keterangan dari para nabi dan rasul. Kita semua tahu bahwa ayah ibu Rasulullah, dua orang ini merupakan dua orang yang berakhlak baik, mulia, baik itu sang ayah maupun sang ibu. Tapi tidak pernah mereka mendapatkan peringatan sebelumnya mengenai apa yang Allah ajarkan kepada nabinya. Ayah Rasul meninggal dunia ketika Rasulullah dalam perut ibunya. Ibu Rasul meninggal dunia, Rasulullah baru berusia beberapa tahun. Sedangkan Rasul pada usia 40 tahun baru menerima wahyu, baru menyampaikan pesan-pesan. Jadi bagaimana mungkin hukum Allah berlaku surut? Mereka tidak pernah mendengar peringatan, tidak pernah mendapatkan petunjuk dari Allah. Mereka hanya mengikuti sisa-sisa ajaran Ibrahim. Lalu mereka diadili berdasarkan apa yang Allah turunkan kepada Rasul. Oleh karena itu dalam Al-Quran dengan tegas Allah mengatakan, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Kami tidak akan sekali-kali menyiksa satu kaum sampai kami mengutus seorang Rasul. Begitu juga ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru ketika Allah mengumpulkan manusia untuk menutup mulut mereka agar tidak mengajukan alasan bermacam-macam. Ketika mereka dikumpulkan, Allah bertanya kepada mereka, alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna alaikum ayati wa yunbirunakum liqa'a yaumikum hadha. Qalu syahidna ala anfusina. Merupakan ayat 130 dari suratul An'am. Apakah belum sampai kepada kalian rasul-rasul dari kami yang menerangkan, menceritakan kepada kalian ayat-ayatku, memberikan peringatan kepada kalian mengenai hari ini? Apa jawaban mereka? Qalu syahidna ala anfusina.
Kami mengaku ya Allah telah datang kepada kami apa yang kamu sebutkan. Kami mengakui bahwa kami berbuat salah. Wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Dan mereka bersaksi mengakui bahwa mereka dulu termasuk orang-orang yang ingkar. Kebenaran sudah diketahui, mereka ingkari. Lalu Allah menerangkan, dzalika alam yakun rabbuka muhlikal qura bidzulmin wa ahluha ghafilun. Allah Subhanahu wa taala terangkan dan tegaskan bahwa sekali-kali tidak pernah Allah membinasakan satu kaum secara aniaya sedangkan kaumnya dalam keadaan lengah dan lalai. Sampai-sampai sebelum masuk pintu neraka, sebelum masuk, malaikat bertanya, ini SOP-nya nih, supaya jangan sampai orang salah masuk. Takadu tamayyazu minal ghaib. Kullama ulqiya fiha faujun salahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Bagaimana api ketika memandang penghuni api neraka dari bibir jahanam seolah-olah akan melepaskan diri memburu mereka. Tiap kali mereka akan dimasukkan ke dalam api neraka jahanam, malaikat bertanya, alam ya'tikum nadhir. Memangnya belum ada pemberi peringatan kepada kalian? Jawaban mereka, qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Mereka bilang, telah datang kepada kami pemberi peringatan, tapi kami dustakan. Bahkan kami berkata, Allah tidak menurunkan sedikit pun atau tidak pernah menurunkan sesuatu sedikit pun. Kalian hanya orang-orang yang berada dalam kesesatan yang nyata, yang besar. Wa qalu law kunna nasma'u wa naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka mengatakan, kalau dulu kami berakal, mau mendengar, tidak mungkin kami akan menjadi penghuni api neraka sa'ir. Fa'tarafu bi dzambihim, mereka mengakui dosa-dosa mereka. Fasuhqan li ashabis sa'ir, maka betul-betul kecelakaan, ya, kehinaan bagi penghuni api neraka sa'ir. Artinya bukan orang-orang yang lengah. Bahkan ketika sudah di neraka, tadi masuk neraka kan, sekarang sudah di neraka. Dalam ayat 49 surat Ghafir, wa qala alladziina fil nari li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif anna yawman minal adzab. Para penghuni api neraka ini berkata kepada penjaga api neraka, mohon pada Tuhan kalian untuk meringankan bagi kami satu hari saja istirahat dari azab. Yukhaffif anna yawman minal adzab, berikan kami libur sehari terbebas dari siksa api neraka. Apa jawaban malaikat? Qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat. Memangnya rasul-rasul kalian dulu belum pernah memberikan keterangan buat kalian? Qalu bala, mereka mengatakan telah datang kepada kami semua itu. Qalu fad'u wa ma du'aul kafirina illa fi dhal. Kalau gitu silakan kalian berdoa sesuka hati kalian. Doa orang-orang yang ingkar dan kafir yang sudah tahu kebenaran diingkarinya berada dalam kesesatan, tidak akan dikabulkan oleh Allah. Ini ayat-ayat Quran yang jelas. Mereka mengatakan wa ma kunna mu'adzibin, itu hanya untuk di dunia. Jadi sekarang waktu mau masuk pintu api neraka, sudah di neraka, ditanya oleh malaikat. Berarti ayah ibu Rasulullah kan tidak pernah sama sekali menerima peringatan atau Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi. Masa mau dihakimi sesuai dengan orang-orang yang telah mendengar peringatan dari Nabi? Jadi jangan kita mendahului Allah. Bukan urusan kita untuk menghakimi mereka. Itu merupakan hak Allah. Allah lebih tahu. Allah juga maha adil, maha pengasih lagi, maha penyayang. Tapi hadis-hadis semacam ini bermunculan, sebetulnya ada tangan-tangan kotor dan hati-hati yang busuk yang ingin mengacaukan keyakinan kita, pemahaman kita tentang agama. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Tadi seperti Ustaz Hussein bilang, ini ada tangan kanan kotor yang ingin mengacaukan pemahaman kita, di mana di dalam Al-Quran begitu tegas berkali-kali Allah Subhanahu wa taala firmankan bagaimana orang yang Allah tidak akan mengadab kecuali setelah datang pemberi peringatan kepada mereka, setelah diutus para rasul. Rangkaian riwayat seperti ini itu nampak kebencian kepada Rasulullah SAW.
ya nggak bisa langsung kepada Rasulnya, kepada ayah ibunya, yang artinya tidak mengetahui tentang risalah Nabi karena beliau sudah wafat sebelum Nabi diutus. Kok dihakimi dengan sebagai orang yang masuk neraka? Bukan itu saja, jadi ayah ibu Nabi masuk neraka, sampai paman Nabi yang jelas-jelas berjuang. Perjuangan banyak orang yang ngaku sekarang beriman kepada Rasulullah, beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, perjuangannya enggak 1/10 dari perjuangan Abu Thalib seperti itu. Tapi dibilang itu juga mati dalam keadaan kafir. Itu adalah sesuatu yang semuanya diriwayatkan, mendistribusikan keluarga Nabi kita Muhammad SAW. Dari tadi yang sudah disebutkan dalam Al-Quran begitu jelas, ini oleh karena itu kita ini perlu bagaimana jadikanlah Al-Quran itu sebagai tolak ukur, karena Rasulullah pun menjadikan Al-Quran sebagai tolak ukur. Rasulullah jadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidupnya. Ya, walaupun Rasulullah ditugaskan ya untuk menyampaikan dan juga menjelaskan, kalau ada yang dari para sahabat tidak jelas dijelaskan, dan penjelasan Nabi tentunya sejalan dengan Al-Quran. Nggak mungkin Nabi menjelaskan sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran gitu. Nah, ini penting. Jadi ketika kita mendapatkan riwayat, sering kita ini ketika mendengar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah SAW, seolah-olah itu sudah pasti itu Rasulullah yang berbicara seperti itu. Padahal kan di dalam ilmu mustalah hadis saja kita harus perhatikan ada syarat-syaratnya suatu riwayat itu dianggap sahih atau tidak. Karena ada syarat-syaratnya. Ya, ketika syarat itu tidak terpenuhi, maka itu batal riwayat tersebut. Ya, nggak boleh kita gunakan, apalagi kalau itu syarat tersebut ya dalam matannya terutama ya, karena kalau dalam segi sanadnya masih ya namanya pengetahuan manusia dan juga ada kecenderungan keberpihakan, ada seseorang yang dianggap thiqah oleh seorang ulama, ada ulama yang lain menganggap dia itu tidak thiqah, seperti itu kan ada objektivitas di sana, ada sifat objektif. Tapi kalau dari segi matannya gampang kita mengukurnya sesuai enggak dengan Al-Qur'anul Karim, karena Al-Qur'an ini adalah tolak ukur utama. Itu adalah kebenaran yang mutlak, al-haq ya, wal waznu yawma idzinil haq, yang menjadi neraca pada waktu itu nanti di yaumil qiyamah adalah hak. Dan bukan saja di yaumil qiyamah, artinya waktu di dunia juga Al-Qur'an ini Allah sebutkan sebagai mizan. Wa anzalna ma'ahumul mizan, kami turunkan Alkitab wal mizan. Alkitab ini yang diturunkan kepada para rasul, termasuk Al-Quran Al-Karim, Allah sebutkan dia sebagai Al-Mizan, sebagai neraca, agar supaya kita benar-benar berada di dalam kebenaran tersebut. Oleh karena itu, kita harus hati-hati di dalam menerima riwayat, apalagi karena riwayat tersebut mengatasnamakan Nabi kita Muhammad SAW. Ya, dan Rasulullah sudah mengancam, al-kadzibu alayya laysa kakadzibin ala ahad, berdusta atas namaku, ya, mengatakan sesuatu katanya ini qala Rasulullah, padahal Rasulullah tidak mengatakan hal itu. Rasulullah laysa kakadzibin ala ahad, tidak seperti berdusta atas nama orang lain. Misalnya saya mengatakan, Ustaz ngomong begini, padahal Ustaz tidak ngomong begitu. Itu kedustaan, itu bohong dan dosa besar itu. Apalagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man kadzaba alayya falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa berdusta atas namaku, silakan siapkan tempatnya di neraka. Allah. Bah, ini ada pertanyaan bah yang sering terjadi masa di anak muda bah. Jadi Hasan pernah ngalamin ngajak temen untuk sholat bah. Terus dijawab enggak dulu deh. Soalnya katanya belum mandi wajib. Karena habis minum alkohol bah. Emang peraturan dalam Islam begitu bah? Sama sekali tidak
terdapat perintah yang memerintahkan seorang yang baru saja atau bekas minum khamar untuk mandi sebelum sholat. Mandi berlaku untuk orang yang junubnya. Ada lagi yang mengatakan sebagian mereka walaupun tidak kuat, mandi juga bagi orang yang habis memandikan jenazah. Tapi ini bukan merupakan satu riwayat yang kuat, tidak menunjukkan keharusan. Tapi kalau seorang sehabis minum khamar, dia bertobat, dia mandi, bersihkan diri, mohon kepada Allah untuk menerima taubatnya, itu fabiha wa ni'mat. Tapi bukan berarti sholatnya tidak sah kalau dia belum mandi. Jadi dia tidak harus mandi, tapi kalau mandi merupakan sesuatu apa? Sesuatu yang indah, baik dengan niat taubat kembali pada Allah. Tapi tidak harus dia mandi untuk melaksanakan sholat. Sehabis minum khamar, dia bersihkan dirinya, dia berwudu, kemudian dia sholat. Cuma mungkin sebagian orang ya, mengharuskan dia untuk mandi dengan alasan dia bertobat lebih dulu. Tapi ini kan merupakan satu hal yang bisa apa? Yang bisa membuat dia beralasan untuk meninggalkan sholat. Tapi kalau dia mencintai sholat dengan sungguh-sungguh, pasti dia akan berupaya. Lagi yang diajak sholat, dia mengatakan bahwa celananya najis. Kan bisa minta sarung, katakan, sama temannya untuk sholat kan. Jadi semuanya merupakan alasan bagi orang yang tidak terbiasa sholat, tidak mencintai sholat. Kalau dia mencintai sholat, dengan sendirinya dia akan berusaha untuk melakukan sholat. Dan kita juga khawatir kalau sampai dia katakan meninggalkan sholat, lalu datang malakul maut menjemput dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Jadi kalau kita berjumpa dengan orang seperti ini, kita ingatkan untuk khawatir kalau sampai dia meninggal dunia dalam saat dia meninggalkan sholat. Dan kita tahu bahwa meninggalkan sholat itu bukan hanya dosa besar. Tapi kalau dia meninggalkan sholat, kemudian datang ajal menjemput dirinya, dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Jadi perlu kita ingatkan juga, sholat dengan keindahannya menghubungkan kita dengan Allah, memasukkan kita dalam perlindungan Allah, naungan dan rahmatnya. Bukan rutinitas yang memberatkan kita, tapi bala bantuan yang datang dari Allah. Jadi yang perlu bagi anak-anak muda itu, ya, teman-temannya mengingatkan mereka akan indahnya sholat. Bala bantuan yang datang dari sholat sebagaimana firman Allah, wasta'inu bis-sabri. Beda antara orang yang jiwanya terhubung dengan Tuhan yang Maha Pengasih Penyayang, yang kuasa melindungi dirinya, dengan orang yang terputus hubungannya dengan Allah. Nah, sampai saat ini banyak orang kurang memahami sholat dan tujuan yang begitu indah. Bukan beban, malah menjadi perlindungan baginya, malah juga akan betul-betul membuka pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala buat dirinya. Wallahu a'lam. Yang berikutnya yang dari ikhwan kita juga nih, bagaimana nasib orang-orang yang telah meninggal dunia saat ini? Apakah mereka sedang menunggu dibangkitkan pada hari kiamat? Mengingat perbedaan waktu antara kehidupan dunia dan akhirat yang sulit dipahami oleh akal manusia. Bisa tolong dijelaskan lebih lanjut mengenai hal ini? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kematian adalah merupakan saat di mana jiwa kita dengan roh itu berpisah dari jasad. Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam surah Az-Zumar ayat 42. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah lah yang menahan jiwa ketika dia mati. Jadi ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seorang meninggal. Wallati lam tamut fi manamiha. Dan juga Allah menahan jiwa bagi mereka yang belum mati ketika lagi tidur. Di sini langsung Allah menganalogikan kematian itu bagaikan orang yang tidur. Fayumsikul lati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Lalu tetap Allah tahan jiwa orang-orang yang sudah memang ditentukan, artinya waktunya sudah meninggal, ya sudah ditentukan kematiannya, memang sudah itu batas habis, batas umur, jatah umurnya,
tetap ditahan jiwanya. Artinya berpisah dari jasad tadi. Wa yursilul ukhra, dan Allah melepaskan lagi, artinya memasukkan lagi ke dalam jiwa, ke dalam jasad jiwa-jiwa yang belum mati, ila ajalin musamma, sampai waktu yang tertentu. Ya. Ini gambaran dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana orang yang meninggal, seperti orang yang tidur. Ya. Ketika seorang tidur, ya, dia bermimpi, nah jiwanya itu sedang terpisah dari jasadnya, dan ketika dia bermimpi, dia terlepas, ya, dari jasad kasarnya ini, ya, dan juga terlepas dari hukum-hukum yang jasadnya ada padanya. Ya, kalau jasadnya kan kita ini kalau berada di sini, ya kita melihat sesuatu yang ada di sini, tapi ketika jiwa dilepaskan dari jasad, maka dia bisa melihat masa lampau, masa lalu, ya, atau masa yang akan datang. Oleh karena itu ketika orang lagi mimpi, dia bisa melihat, dia merasakan dia berada di masih kecil, dia main-main dengan teman-teman seperti itu. Ini gambaran kematian yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam surah Az-Zumar. Dan begitu juga Allah Subhanahu wa taala gambarkan bagaimana ketika seorang meninggal itu, ya, bagaimana jiwanya itu berada di alam barzakh. Alam barzakh. Wa min bainihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di antara mereka itu ada barzakh, ada dinding pemisah antara alam dunia dan dengan alam barzakh. Nah, orang yang meninggal itu berada di alam barzakh. Nah, alam barzakh ini sering kita sebut alam kubur. Ya, kalau orang meninggal kan biasanya dikubur, sehingga kita sebut alam kubur. Sebenarnya itu alam barzakh, karena kan nggak semua orang dikubur kan. Ada yang meninggalnya di laut, dimakan ikan. Oh, dia kalau gue bilang ada azab kubur, ada nikmat kubur, dia nggak diazab dong. Nah, kan nggak dapat azab kubur. Yang dimaksud adalah alam barzakh, karena ghalibnya, lil ghalib, ya, orang itu meninggal itu dikubur, maka Rasulullah bilang itu azab kubur atau nikmat kubur, seperti itu. Nah, mereka ini ketika di alam barzakh itu, ya tergantung amalnya. Bagi mereka yang meninggal ini, yang sudah meninggal, ya, mereka itu kalau dia orang-orang yang baik, yang beriman, mereka itu mendapatkan kenikmatan, ya, kenikmatan surga atau persekot dari kenikmatan surga, ya. Ya, itu kan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jadi bagaimana jangan kalian kira orang yang meninggal, ya, terbunuh di jalan Allah mereka mati. Ya, bahkan mereka itu hidup. Nah, ini arti hidup, tapi bukan hidup seperti kita jasadi, ya, karena jasadnya dikubur. Tapi hidup dalam alam barzakh, yaitu jiwanya hidup, mendapatkan kesenangan. Seperti orang mimpi juga kan, kalau dia mimpi senang, disenangkan, ya, enak, mau makan enak atau bisa dirasakan seperti itu. Juga jiwa seperti itu. Kalau dia mimpi takut atau beranjing, dipukuli orang juga, dia merasa takut. Jiwanya itu tertekan kan, seperti itu. Melihat hal-hal yang buruk juga seperti itu. Itu di alam barzakh seperti itu. Jadi kalau dia orang yang baik, dia mendapatkan kesenangan yang ibaratnya persekot dari kesenangan dunia. Atau Rasulullah bilang itu raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman surga. Sebaliknya bagi mereka yang tidak beriman, ya, orang yang durhaka, itu bakal menjadi hafratun min hufarin nar, jurang dari jurang api neraka. Dia akan merasa tersiksa, ya, karena selalu diperlihatkan azab buat mereka, itu tempatnya di akhirat. Nah, ini dalam masa ini seperti itu. Jadi seperti orang tidur. Nah, nanti ketika di akhirat setelah adanya kiamat, nah ini jadi dikubur itu masih dalam penantian, ya. Jadi terus belum ada hisab di situ. Oleh karena itu kalau ada yang punya amal jariah, deposit amalnya itu masih bertambah, masih bisa bertambah. Oleh karena itu belum bisa. Kalau dihisab kan udah diputuskan gitu kan.
tapi dia dapat persekot kebaikan. Tapi bagi mereka yang punya amal jariah, ya, walaupun dia sudah meninggal, deposit amalnya terus bertambah. Tapi bagi orang yang buruk pun, kalau dia pernah artinya ada jariah keburukan, dia pernah nyontoin orang, ngajarin orang berbuat yang buruk, atau dia mencontohkan orang perbuatan yang buruk dan terus ini dilakukan oleh orang lain, dicontoh, itu juga dia mendapatkan andil dari keburukannya itu kan. Hadis Nabi bilang, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi. Dan juga wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah fa alaihi wizruha ya wa wizru man amila biha min ba'dihi. Jadi gitu. Deposit keburukannya pun akan bertambah. Nanti di yaumil qiyamah, ketika sudah terjadi kiamat dan kemudian kan hancur alam semesta ini. Setelah itu ada masa Allah ciptakan lagi yauma tubaddalul ardu ghairal ard. Ciptakan lagi bumi yang baru. Dari bumi yang ini juga mungkin lebih besar lagi, lebih indah lagi dan sebagainya. Allah alam, tapi itu buminya ya ghairal ardi, bukan bumi yang sekarang ini. Nah, kemudian manusia dibangkitkan dari kuburnya. Nah, ketika dibangkitkan itu, jasadnya yang dari kuburan kan Allah mampu membangkitkan jasad kita itu, menghidupkan kembali dari bekas-bekas yang jasad kita yang ada di bumi dulu. Apakah dari gigi kita yang tercopot, jatuh, atau dari apa ini? Kalau Nabi bilang dalam satu hadis ada al-mudzadab, kata yang enggak. Walhasil dari apapun, seperti seorang sekarang bisa mendeteksi seseorang dari bekas kukunya, rambutnya, oh ini DNA-nya siapa nih, ketahuan. Nah, nanti juga jasadnya itu akan dikembalikan lagi, ya, dibangkitkan dari kubur. Kemudian, nah pada saat itu disatukan lagi jiwa dengan jasad tadi. Jiwa yang Allah tahan tadi disatukan. Nah, ketika disatukan, ya, wa idzan nufusu zuwijat, nanti pada saat jiwa-jiwa disatukan dengan jasadnya. Nah, pada saat itulah sama seperti kita kalau kita bangun dari tidur, di mana tadi tidur kita ngimpi kan. Nah, ketika bangun tuh jiwa kita yang dalam mimpi tadi dikembalikan lagi ke jasad. Nah, pada saat itulah kita dibangkitkan, maka seperti orang bangun dari tidur. Ya, fa idza nufiqa fis suri fa idza hum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqa al-mursalin. Jadi pada saat ditiupkan sangkakala, ini sangkakala kedua, ya, tiupan al-ba'ats, tiupan kebangkitan, maka tahu manusia bangkit dari kubur-kubur mereka, ya. Lalu mereka pada saat itu, karena sudah disatukan lagi jasad dengan ruh, mereka mengatakan seperti bangun tidur, ya qalu ya wailana, aduh celaka kami, man ba'atsana min marqadina, siapa yang menghidupkan kami dari tempat tidur kami, dari kubur kami. Hadza ma wa'ada ar-rahman, oh inilah yang dijanjikan oleh Allah ar-Rahman. Wa sadaqal mursalun, ternyata benar para rasul apa yang mereka sampaikan itu, bahwasanya ada yaumul hisab, ada yaumul jaza dan sebagainya. Itu gambarannya, ya, dia alam barzah dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita lihat alam kubur itu sebetulnya berhubungan dengan fisik kita, sedangkan alam barzah berhubungan dengan jiwa kita yang terpisah dari jasad. Yeah. Dan alam ini merupakan alam yang tidak kita ketahui kecuali hanya sedikit dari keterangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dari orang-orang yang mati suri, seperti yang Ustaz Hamzah pernah ceritakan, ketika seorang mengalami kecelakaan, mati suri, organ-organnya semua tidak berfungsi, orang tersebut berada di alam lain. Dan pada saat itu dia berusaha mencari-cari jalan keluar dari tempat tersebut hingga menemukan cahaya. Ketika dia mendatangi tempat tersebut, kemudian dia keluar, dia merasakan jiwanya kembali ke dalam tubuhnya. Yang tadi tidak merasakan sakit, begitu kembali ke jiwa, ke dalam tubuhnya, langsung tubuhnya merasakan sakit.
yang dialami oleh orang yang kecelakaan. Jadi tubuh kita begitu kita meninggal dunia dikembalikan ke asal tempat kita berada. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari sana kami ambil ciptaan kalian, ke sana kalian kami kembalikan, dan dari sana kami akan hidupkan kembali. Sedangkan jiwa kita meninggalkan jasad. Yang beriman ditempatkan fi raudhah min riyadil jannah, taman surga. Yang ingkar, yang durhaka ditempatkan fi hufrah min hufharin nira. Oleh karena itu, hakikat keduanya merupakan hakikat yang tidak kita ketahui dan tidak akan menjadi pertanyaan kita di hari kemudian nanti. Yang penting bagi kita persiapkan ya, hidup kita dalam keadaan baik, selalu berada di jalan Allah Ta'ala. Begitu kita meninggal dunia, meninggal juga dengan mudah, mendapatkan kabar gembira. Lalu sambil menantikan hari kebangkitan ditempatkan di alam jiwa yang penuh keindahan. Sebagaimana firman Allah, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Bahkan farihina bima atahum rabbuhum. Jadi jangan kamu beranggapan orang-orang yang mati di jalan Allah itu mereka mati, tidak sama sekali. Mereka hidup di sisi Tuhan mereka, bahkan mendapatkan rezeki, bergembira dengan apa yang Allah berikan kepada mereka. Bahkan apa? Menyampaikan kabar gembira lagi bagi yang hidup. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Cuma jenis atau karakteristik kehidupannya beda dengan kehidupan kita di dunia ini. Malah di dunia penuh dengan kekeruhan, penuh dengan berbagai macam batasan, tapi di alam barzah ini suasana jiwa justru lebih apa? Lebih bebas dan lebih bahagia. Nah, ketika mereka dimasukkan ke dalam surga, bukan lagi di tamannya, mereka masuk ke dalam kehidupan yang lain dari yang lain, yang tak mungkin dapat dibayangkan. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Tidak lagi seorang pun dapat membayangkan apa yang Allah sediakan dari berbagai macam kenikmatan, kebahagiaan yang membawa ketenangan dan kedamaian hidup sebagai balasan atas apa-apa yang mereka perbuat. Jadi ini yang menjadi kewajiban kita. Hakikatnya kehidupan di alam barzah merupakan hakikat yang tidak kita ketahui dan kita nggak berani bicara tanpa dasar ilmu. Cuma yang jelas, waktu yang mereka lalui itu lebih cepat dibandingkan kita. Orang yang beriman dengan sendirinya akan menikmati apa? Kenikmatan yang lebih cepat segera. Yang ingkar akan menghadapi azab yang lebih mengerikan daripada liang neraka. Masuk neraka beda. Taman surga dengan masuk ke dalam surganya beda kan? Makanya kan setelah menjelaskan masalah kehidupan, wajah as-sakratul mauti bil haqqi dzalika ma kunta minhu tahid wa nufikha fis-sur. Jadi jarak antara hidup sama mati begitu dekat. Jarak antara kematian dan kebangkitan juga dekat. Tapi kita yang hidup dengan fisik kita, dengan hukum-hukum yang berlaku pada kita merasakan jauh. Hingga Allah mengatakan, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Mereka memandang jauh, di mata kami dekat. Di mata kami dekat. Kita jangankan bicara mengenai galaksi kita. Kehidupan kita di bumi ini. Kita merasakan jarak begitu jauh, betul tidak? Jarak yang begitu jauh. Apalagi berbicara mengenai alam raya. Dan kita yakin ya, di balik rahasia alam barzah ini, kemudian setelah itu datang kehidupan yang kekal dan abadi ini, betul-betul tak mungkin dapat kita bayangkan, kita khayalkan seperti yang terdapat dalam kehidupan kita. Jadi jangan sampai kita menjadi bahan bakar api neraka dengan penyesalannya. Kita sadari kekurangan kita, kelemahan kita, kebodohan kita. Apalagi kalau kita mau membuka lembaran hidup kita ke belakang, banyak kesalahan-kesalahan, pelanggaran, bahkan perbuatan yang memalukan kita. Tapi kita nggak mungkin berubah yang lalu. Tapi kita bisa melakukan perbaikan pada waktu-waktu kita yang akan datang. Mudah-mudahan Allah berikan hidayahnya buat kita semua. Jazakumullah khair Baba Ustadz Hamzah atas penjabarannya yang mudah-mudahan jadi wasilah dan hidayah untuk kita semua. Ikhwan, akhwat, para pemirsa, Al-Fakir beserta seluruh kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.